Bacaan dari kitab kedua Samuel. Ketika kembali sesudah memukul kalah orang-orang Amalek, Daud tinggal 2 hari di Siklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak orang yang gugur dan mati, malah Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Maka Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang menyertai dia berbuat demikian juga. Mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kebanggaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan, Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat daripada singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Sungguh, sudah gugurlah para pahlawan di tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sedih hatiku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnahlah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, "Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat." Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Hai gembala Israel, pasanglah telingamu, dengarkan kami. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan, engkau yang duduk di atas kerub, tampillah bersinar di depan Efraim, Benyamin, dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Refren. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Mereka kau beri makan ratapan, dan kau beri minum air mata berlimpah. Engkau menjadikan kami pangkal sengketa para tetangga, dan para musuh mengolok-ngolok kami. Refren. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Haleluya, 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 haleluya,
agar dapat memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali orang-orang yang mengikuti Yesus, bahkan juga pribadi-pribadi yang mempersembahkan hidupnya kepada Yesus, seringkali dikatakan sudah tidak waras. Bahkan orang-orang yang semacam itu dianggap sudah aneh dan seterusnya. Dan ternyata itu juga sudah dialami oleh Yesus sendiri ketika Yesus mewartakan, bahkan mungkin saking sibuknya dan banyak orang yang datang kepadanya sehingga makan pun Yesus tidak dapat. Pengalaman-pengalaman semacam ini saya yakin juga nyata dalam hidup kita ketika kita menyadari akan segala sesuatu yang tidak baik dan kita mencoba memperbaiki. Kadangkala kita dianggap orang aneh. Bahkan kita tahu pula banyak nabi-nabi yang disingkirkan karena mereka dirasa aneh dan mungkin apa yang dikatakan sungguh-sungguh tidak sesuai dengan harapan mereka. Namun misi Allah tetaplah berlangsung, kehendak Allah tetaplah berjalan, dan itulah yang memang bagaimana kerajaan Allah itu harus terus diwartakan. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, tentu ini dibutuhkan keberanian, karena untuk mewartakan Allah, untuk sampai pada kehendaknya, kadangkala kita harus menjadi pribadi yang berbeda. Namun demikian, seolah-olah kita pun harus yakin bahwa dalam hidup memang kita harus menjadi pribadi yang bisa menunjukkan kehendak Allah, menunjukkan misi Allah seperti yang dilakukan Yesus. Sabda Tuhan atau perikop yang kita dengarkan siang hari ini memang begitu pendek, tetapi saya yakin ini penuh makna dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Bahkan mungkin pribadi-pribadi yang sedang berjuang, entah itu demi keadilan, entah itu demi kebenaran, mereka pasti menyadari bagaimana Yesus telah memulai itu sejak semula. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.